Selamat datang ke tempat kami, Aceh. Mudah-mudahan Pak Gubernur Sumatera nyaman dan semua sukses ya, sama-sama. Kita sudah jumpa di Magelang kemarin ya. Pak Gubernur, berhubung saya sudah ditunggu di sana di Mabuk, jadi saya pamit dengan rendah hati. Saya minta maaf. Acara ini dipandu oleh bapak-bapak ini, untuk melanjutkan pergelangan. Kembali Pak Gubernur langsung jalan. Iya, minta maaf, beribu maaf juga. Sepatutnya saya ada pergi, tapi saya terpaksa menunggu Pak Gubernur karena jauh capek. Jadi untuk selanjutnya, Pak Gubernur silakan dengan orang ini. Saya minta pamit ke Abdiya. Ustazah, begitu. Terima kasih banyak Pak Gubernur. Hari mudah-mudahan semua lancar. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan sifat orang Aceh meninggalkan tamu yang sedang bertamu. Orang Aceh itu memuliakan jame, memuliakan tamu. Dan Pak Bobi kena imbasnya ya. Mendagri apa sih tujuannya? Mengacak-acak Aceh. Bapak tahu itu bisa bergejolak. Buat Pak Bobi, maaf, kami orang Aceh tidak pernah mengelalaikan tamu sama sekali. Tapi ketika tamu tidak sangat penting, kami bisa melepehnya sekalian. Apalagi itu menyangkut harga diri. Bagusnya Pak Mualim masih bisa mempertahankan wibawanya ya. Kalau saya di posisi itu, meja pasti saya gebrak langsung. Bukannya mejanya doang yang buat saya gebrak itu. Saya timpakan kembali meja itu ke punggung Anda. Begitu Pak. Kenapa harus Aceh di otak-atik sih Pak? Apa urgennya coba? Ada apa di keempat pulau itu? Kami rakyat Aceh mau tahu juga Pak. Kalau bisa untuk kemakmuran rakyat, kenapa tidak dikelola aja langsung? Biar Aceh yang pegang kendalinya. Ya. Biar penghasilannya dikembalikan ke rakyat Aceh. Dan sebagiannya baru buat Jawa, buat Indonesia, buat semua orang. Bukan buat satu golongan. Kalau Sumatera sudah hebat banget, ya tolong makmurkan rakyatnya. Jangan banyak maling besi. Jangan banyak pompa-pompa di sana. Kami sebagai tetangga kalian, kami tahu juga keadaan kalian. Buat Mendagri, apa urgensinya? Apa Bapak mau membangkitkan GAM kembali? Kami rakyat Aceh sudah cukup begini Pak. Sudah cukup. Sudah cukup konflik itu ada Pak. Kami tetap mendukung GAM. Walau saya saat itu masih bersekolah dan sekarang berusia di 40 tahunan, tetap menginginkan cita-cita Aceh merdeka. Kalau Bapak tahu, rakyat Aceh itu membaca sejarah-sejarahnya selalu ditipu oleh Indonesia. Kami tetap bertahan bersama Indonesia. Karena sejujurnya kami juga cinta Indonesia, tapi tidak ingin disakiti. Apalagi Indonesia ini sudah tidak ada yang bisa dibanggakan. Koruptornya merajalela di mana-mana. Di semua lini, hingga rakyatnya. Menyedihkan Pak. Saya disabilitas. Dan saya harus berjualan seperti ini. Mengikuti pasar malam kemana-mana pun. Menghidupi keluarga saya. Aku tidak sanggup melanjutkan ini Pak. Pak Mendagri, tolong pertimbangkan kembali. Jangan buat rakyat bergejolak dan menginginkan referendum kembali. Berpikirlah buat para petinggi di negara. Berpikir apa urgennya buat rakyat. Apa pentingnya buat rakyat. Jangan isi kantong Anda saja yang dipikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, orang Aceh itu pemulia jamu. Memuliakan tamu. Jika ada yang tidak berkenan, sebaiknya berpikir dulu deh ya.
kalau ini kan keputusannya bukan dari kami, bukan dari Provinsi Sumatera Utara ataupun bukan dari Provinsi Aceh saja. Nah, ini kita provinsi memang berbatasan secara wilayah yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Nah, yang hari ini kita pikirkan bagaimana kalau hari ini yang sudah ditetapkan ke Provinsi Sumatera Utara, bagaimana potensi yang di dalamnya bisa dikelola sama-sama. Jadi tadi kita sampaikan kita kolaboratif, kita kolaborasi. Kalau ngomongin potensinya, kita tidak bicara ini akan dikembalikan atau tidak, ini akan punya siapa, tidak. Tapi tadi kita bicarakan kalau memang ke depannya ada pembahasan itu, kami terbuka saja. Kami terbuka saja kalau ada pembahasan tentang ya, bilang tadi sudah terbuka juga. Iya, sudah keterbukaan juga. Maksudnya ya kalau nanti ada pembahasan lagi, ini harus masuk ke Aceh kembali atau kembali tetap di Sumatera Utara. Nah, ini kami terbuka. Apakah ada pembahasan itu terbuka? Tapi kita bicara jangan ke situnya terus. Tapi tadi saya Pak Gubernur Aceh berbicara ketika itu ada di Sumatera Utara atau nanti ada kembali ke Aceh, kita ingin sama-sama potensinya dikolaborasikan. Artinya kalaupun ada iya, kalaupun ada katanya kan ada sumber daya alam, ada potensi pariwisata, semuanya kita harapkan bisa sama-sama. Ya, tapi itu diiyakan sama Gubernur Aceh ya, atau enggak? tadi kata begini, bahwa berbicara tentang masalah Aceh dan hak kita yang diambil oleh orang lain, ini tidak ada lagi bicara masalah etis dan tidak etis, karena ini menyangkut dengan marwah dan harga diri kita. Persoalan ini jelas tidak hanya satu poin yang masuk menjadi alat bukti, tidak hanya kesepakatan 1992. Surat tanah juga menyatakan bukti, karena itu surat resmi daripada agraria yang menyatakan itu bahwa surat itu milik Aceh. Surat tanah itu kan dikeluarkan oleh Aceh, ya kan? Agraria Aceh dikeluarkan kan? Berarti itu milik Aceh. Jadi itu juga menjadi bukti daripada kepemilikan kita Aceh. Kalau misalnya surat tanah tersebut dikeluarkan oleh Sumatera Utara, bukti milik Sumatera Utara. Karena ini ada tanah yang dikeluarkan oleh Aceh merupakan bukti daripada milik Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua, dari mana persoalan ini lahir dan kenapa Mendagri menetapkan ini masuk ke Sumut? Ini tidak sermerta-merta juga lahirnya. Itu yang dikarenakan pada sidang ke-10 UNCSGN Agustus 2012 di New York, Sumut mendaftarkan pulau tersebut. Bukan Indonesia yang mendaftarkan, tapi pemerintah Sumut mendaftarkan, Provinsi Sumatera mendaftarkan pulau tersebut kepada di New York, pada badan dunia tersebut, sehingga mereka tidak memiliki dokumen apapun yang lain, sehingga mereka mengambil inisiatif mendaftarkan. Padahal kita sedang melakukan kesepakatan dengan mereka. Jadi ini saya bisa membantah dan kita semua bisa membantah pernyataan daripada Dirjen Administrasi Kewilayahan, yaitu Pak Safrijal, tentang mengatakan bahwa itu pulau tersebut milik Sumut. Kenapa dia berani mengatakan hal tersebut? Berdasarkan garis pantai katanya. Atas dasar apa garis pantai itu mengatakan bahwa itu milik Sumut? Coba tengok Hawaii. Hawaii itu Amerika. Di mana letak Hawaii? Tetapi karena bukti Hawaii itu tersebut merupakan negara Amerika dan milik Amerika, kalau menarik garis pantai itu kan jauh sekali. Tapi bukti kepemilikannya adalah milik Amerika, maka menjadi hak daripada Amerika. Begitu juga masalah Pulau 4 ini tersebut. Tidak bisa serta-merta mengatakan dengan garis pantai, karena bukti kepemilikan tersebut berdasarkan surat tanah, berdasarkan peta, berdasarkan kesepakatan wilayah, ini adalah milik Aceh. Dan ini pernyataan milik Aceh ini bukan hanya sekarang, sejak masa zaman kerajaan, masa Aceh perang Medan Area di Medan, sampai masa terlahirnya pemerintahan provinsi Aceh, memang itu sudah milik Aceh. Jadi kami datang ke sini pada hari yang berbahagia ini, pada malam berbahagia ini, adalah setelah mendengar kisruh dan desas-desus yang berlaku, kami ingin melihat daripada situasi
sikap pemerintah Kabupaten Singkil terhadap masalah pulau tersebut. Jangan sampai nanti Bang Sedang di sana, Panglima di sana sibuk menyuarakan, memperjuangkan, ternyata pemerintah Singkil tidak sama sikap dengan kami. Maka dalam inilah pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini adalah menyamakan persepsi, menyamakan sikap, dan juga mencari solusi dan celah agar pulau tersebut dapat kembali menjadi milik kita Aceh. Mungkin ini sebagai masukan. Jadi jangan sampai kita dibodoh-bodohin dengan garis pantai, ya kan? Padahal jelas-jelas itu surat jelas punya kita, peta wilayah jelas punya kita, undang-undang juga, undang-undang pemerintahan Aceh dulu, undang-undang keistimewaan Aceh juga menyatakan Singkil pulau itu milik kita. Jangan sampai gara-gara kebodohan orang yang tidak mengerti administrasi, tidak mengerti peta wilayah, saya bilang kayak bodoh itu Papa Juma, karena merugikan Aceh. Ya kan, walaupun dia dirjen administrasi wilayah, walaupun dia mantan PJ Gubernur Aceh, tapi kalau salah tetap salah. Kalau misalnya saya salah ke depan, bilang saja saya bodoh, nggak ada masalah. Ini menyangkut marwah kita, kita berperang, saya berperang, kan? Ini juga menyangkut dengan kepentingan Aceh, dengan marwah Aceh. Maka saya tidak akan mundur satu langkah pun kita untuk mempertahankan pulau ini. Pemerintah Singkil begitu juga kan? Sepakat? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang upaya itu tidak berhasil juga, kami bertekad, walaupun secara pribadi bukan atas nama kelembagaan, kami akan laksanakan betul. Kami akan gugat ke pengadilan. Yang kedua, yang ketiga, poin daripada malam hari ini, besok selain daripada agenda yang merupakan itu adalah merupakan pressure daripada grassroots, akar rumput untuk bagaimana membumingkan ini, kami juga mempunyai tanggung jawab melakukan evaluasi secara esensial. Kami akan melakukan pemantauan khusus ketika nanti rapat dengan menteri. Kami punya bahan yang khusus faktual di lapangan, menyangkut dengan genetik tanamannya, menyangkut dengan tanahnya, menyangkut dengan histori penduduknya yang di situ. Artinya kami datang langsung. Begitu kan? Begitu juga Amada. Fa idza alimtum misla syamsi fashhidu. Kalau kamu ketahui seperti matahari terbit, naiklah saksi engkau. Jadi kita bersaksi besok atas dasar langsung faktual ke lapangan. Itu mungkin teman-teman, bapak-bapak, insya Allah kita akan berjuang. Keberhasilan tentu itu yang kita harapkan. Namun yakinlah kami putra-putri Aceh ini tidak punya niat selain daripada ingin membela bangsa dan tanah air kita dan tanah Aceh tentunya. Ya, apa yang menjadi hak kita akan kita bela dan perjuangkan sampai titik darah penghabisan tentunya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ikut membawa pengantar tadi, demikian. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, hal yang terbaru yang membuat kaget adalah ketika sebuah pulau di Aceh, teman-teman ya, melalui Kemendagri itu diserahkan ke Sumut, Sumatera Utara untuk menjadi wilayah Sumut, teman-teman. Dan ini membuat para tokoh dan masyarakat di Aceh ini ngamuk dan marah atas keputusan dari Mendagri Tito Karnavian, teman-teman. Dan beberapa waktu lalu bagaimana Bobi itu berkunjung ke Aceh, bertemu dengan Gubernur Aceh, dan secara halus ya pertemuan tersebut memang berlangsung, dan secara halus bagaimana Gubernur Aceh meninggalkan Bobi Nasution, teman-teman, dan menyerahkan tanggung jawabnya atas pertemuan tersebut kepada bawahan Gubernur Aceh tersebut. Ini sebenarnya ya adalah cara halus bagaimana Gubernur Aceh itu tidak suka dengan
cara-cara seperti ini. Bagaimana menurut kalian?